Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman dari kelompok 5 kelas 12 IPA 2 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia dengan guru pengajar Bapak Dr. Andes Susatmika. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demia Lutfianing Tias, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Janata Wijaningrum, nomor absen 6. Perkenalkan, saya Faukaila Ginala Diafahra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Kanza Alia Kairunisa dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 15. Nama saya Raffi Aristo Wibisono, absen 21. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 3 tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Bagian 1, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Saya akan membacakan hasil ringkasan mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota DPR dan konstituante atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956, konstituante dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian, konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dan presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, serta rentetan peristiwa politik keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa, mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Untuk keselamatan negara berdasarkan Statino-Ordrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Berikut sisi positif dan negatif berlakunya Dekret Presiden. Sisi positif. Pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Kedua, memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945. Ketiga, merintis pembentukan lembaga tinggi negara, MPRS dan DPAS. Sisi negatif. Pertama, memberikan kekuasaan besar kepada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara. Dan yang terakhir, memberi peluang bagi militer terjun dalam bidang politik. Disebut demokrasi terpimpin sendiri karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. A. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemilihan ketua MPRS harus melalui pemilu. Ketua MPRS adalah Khairul Saleh, dengan tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar seperti PNI, NU, dan PKI, serta wakil ABRI.
Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung dan menghasilkan 2 ketetapan. Pertama, MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Kedua, MPRS nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama tahun 1961 sampai 1969. B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian menetapkan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Semua anggota DPR-GR dipilih langsung oleh Presiden. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 Presiden tidak dapat membubarkan DPR. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai langsung oleh pemerintah. Keanggotaan DPAS terdiri dari 1 orang wakil ketua, Ruslan Abdul Ghani, 12 orang wakil partai, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. D. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional sendiri dipimpin oleh Presiden Soekarno dan tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. E. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan IR Juanda menjadi Menteri Utama atau Menteri Pertama. Kabinet ini dilantik pada 10 Juli 1959. Dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet Kerja sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik Irian Barat. Yang ketiga, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC atau United Nations Operation for Congo. Yang kedua, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Judul pidato tersebut To Build the World Anew, yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan organisasi PBB. Ketiga, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Keempat, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan tersebut dari politik luar negeri. Bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi
yang diarahkan pada negara-negara kapitalis. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membagi konten politik dunia menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Old Established Force atau Old Delo adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progrenit. Revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme. Yang kedua, New Emerging Force atau NEFO adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialis atau kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO. B. Konfrontasi dengan Malaysia. Sikap konfrontatif Indonesia terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEFO. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965 dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bagian 2. Pembebasan Irian Barat. 1. Latar belakang. Perjuangan pembebasan Irian Barat dilatar belakangi oleh hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang terjadi pada tanggal 3 Agustus hingga 2 November 1949 bertempat di Den Haag. Salah satu hasil konferensi KMB tersebut adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Tapi ternyata ada perbedaan penafsiran. Indonesia menafsirkan jika Belanda akan menyerahkan Irian Barat, sedangkan Belanda justru hanya akan merundingkan masalah Irian Barat, bukan menyerahkannya. 2. Perjuangan membebaskan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. C. Konfrontasi militer. A. Perjuangan diplomasi. Dalam perjuangan diplomasi, Indonesia melakukan diplomasi bilateral serta perjuangan multilateral. Diplomasi bilateral pertama Indonesia dengan Belanda terjadi pada tahun 1950, namun mengalami kegagalan. Perjuangan diplomasi selanjutnya dilakukan dengan membawa permasalahan Irian Barat ke Sidang Umum PBB 1954 hingga Konferensi Asia Afrika 1955. Namun, perjuangan diplomasi multilateral masih menemui kegagalan. Akhirnya pada tahun 1962 meletus operasi pembebasan Irian Barat. Akibat dari operasi militer yang dilakukan Indonesia adalah disepakatinya perjanjian New York 15 Agustus 1962. Berdasarkan perjanjian, pemerintah RI mempunyai kewajiban menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA sebelum akhir 1969. Hasilnya adalah masyarakat Irian Barat memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima hasil PEPERA dan sejak saat itulah Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. B. Perjuangan ekonomi dan politik. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisasi de Javase Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga,
pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Yang terakhir, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Dan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Selanjutnya tujuan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada tanggal 10 Februari. A. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. B. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. C. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, D. Menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Yang selanjutnya ada konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Isi Trikora yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya yaitu adalah membentuk Irian Barat Gaya Baru dan membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI. Pembentukan Provinsi Irian Barat Gaya Baru diputuskan dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribu kota di Jayapura pada tanggal 11 Januari 1962. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat berdasarkan 3 fase. Yang pertama adalah fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir 1962. Fase tersebut yaitu memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh. Dan yang kedua ada fase eksploitasi, yaitu pada awal tahun 1963, fase eksploitasi yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting. Dan yang terakhir ada fase konsolidasi pada awal tahun 1964. Fase konsolidasi yaitu mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pada bulan Maret tahun 1962, Amerika Serikat melalui diplomatnya yaitu Ellsworth Bunker mengajukan usul yaitu rencana Bunker atau yang pertama. Rencana Bunker yaitu ada yang pertama, pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Dan yang keempat yaitu untuk menghindari bentrok fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Pihak Republik Indonesia menyambut baik usul Amerika Serikat dan mendapat simpati internasional. Belanda tidak memberikan tanggapan menghadapi sikap Belanda tersebut. Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus tahun 1962 melakukan serangkaian operasi. Operasi ini meliputi operasi Benteng di Fak-Fak dan Kaimana, operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, operasi Naga di Merauke, serta operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Pada fase eksploitasi, direncanakan melalui serangan terbuka atau operasi Jaya Wijaya pada tanggal 14 Agustus tahun 1962. Namun, operasi ini batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962.
Selanjutnya yang ketiga ada akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 berhasil ditandatangani Persetujuan New York. Isi pokok Perang New York yaitu adalah A. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. B. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember tahun 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. C. Pemerintah UNTIA berakhir pada bulan Mei 1963. Pemerintah selanjutnya diserahkan kepada Indonesia dan bendera PBB diturunkan. D. Selama masa UNTIA, sebanyak-banyaknya tenaga atau pegawai Indonesia akan dipergunakan sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. E. Pada tahun 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau perpera. Melalui perpera tersebut, rakyat diberi kesempatan untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Hasilnya, Dewan Musyawarah Perpera memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Hasil perpera kemudian dibawa oleh diplomat PBB, yaitu Ortiz Sanz, untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB yang ke-24 pada tanggal 19 November 1969. Sidang Umum PBB mengesahkan hasil perpera tersebut. Bagian 3. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Depernas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menunjukkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun, yaitu berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugasnya yaitu sebagai berikut. A. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. B. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan C. Menilai hasil kerja Majelis MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membunuh inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang. 3. Deklarasi Ekonomi atau DEKON.
pada 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah. Sedangkan prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan, akibatnya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Beban inflasi semakin berat, ditambah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Faktor penyebab gagalnya ekonomi tersebut: A. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. B. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. C. Pengeluaran negara cukup besar. D. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. E. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme, atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. 4. Kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.